Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kepada Ibu Anggia Suci Pratiwi MPD selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas mengenai tentang keberagaman bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dianatul Fitri. Saya dari kelompok 4 Bahasa Indonesia kelas PGSD 1B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Saya akan merangkai acara yang pertama pembukaan, yang kedua penjelasan materi atau pemateri, yang ketiga kesimpulan dan saran, dan yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penjelasan materi atau pemateri. Untuk materi keberagaman bahasa Indonesia dan untuk materi pertama yaitu latar belakang yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Latar belakang. Bahasa diartikan sebagai suatu sistem berupa bunyi atau lambang yang bersifat arbiter, produktif, dinamis, beragam, dan manusiawi yang digunakan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Bahasa sangat perlu untuk dipelajari oleh seluruh masyarakat karena bahasa merupakan salah satu bentuk komunikasi suatu lapisan untuk berinteraksi dengan masyarakat lainnya. Di dalam bahasa Indonesia, terdapat pembahasan tentang ragam bahasa beserta karakteristiknya, di mana ragam bahasa merupakan varian dari sebuah bahasa menurut penggunaannya. Ragam bahasa amat luas pemakaiannya dan bermacam-macam pula latar belakang penuturnya. Mau tidak mau akan melahirkan sejumlah ragam bahasa yang berbeda-beda. Terdapat beberapa ragam bahasa diantaranya yaitu ragam lisan, ragam tulisan, ragam baku, ragam tidak baku, ragam baku lisan, ragam baku tulisan, serta ragam sosial dan ragam fungsional. Selanjutnya, yang kedua, pengertian ragam bahasa Indonesia oleh Nurul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ragam bahasa Indonesia. Menurut Bahman, ragam bahasa adalah variasi menurut pemakaiannya yang berbeda-beda. Menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan bicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Pada umumnya, pemakaian bahasa Indonesia digunakan menjadi dua jenis, yaitu bahasa baku dan bahasa tidak baku. Seperti halnya menggunakan bahasa baku, sedangkan apabila di tengah pasar atau di rumah sendiri, maka kita tidak harus menggunakan bahasa baku, namun penggolongan di atas tidak dapat mewakili dan dari keseluruhan bahasa. Seperti contohnya, apabila ditinjau dari media atau sarananya, ragam bahasa terdiri dari dua ragam. Satu, ragam bahasa tulisan, dan dua, ragam bahasa lisan. Ragam bahasa lisan merupakan bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap dengan fonem sebagai unsur. Sedangkan ragam bahasa tulisan merupakan bahasa yang dihasilkan dengan menggunakan tulisan atau rangkaian huruf sebagai unsur. Yang ketiga, fungsi ragam bahasa oleh Yunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Listia. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi ragam bahasa Indonesia. Adapun ragam bahasa Indonesia memiliki fungsi sebagai bahasa nasional, di mana fungsi tersebut diantaranya 1. Menyatukan berbagai bahasa di Indonesia. Karena di Indonesia memiliki bahasa daerah yang cukup banyak, maka dengan adanya bahasa Indonesia
Sebagai bahasa nasional, bahasa daerah tersebut dapat disatukan. 2. Simbol kebanggaan nasional. 3. Simbol identitas bangsa. 4. Pemersatu antar kelompok atau etnis. 5. Alat pemersatu adat dan budaya antar daerah. Selain itu, ragam bahasa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai bahasa negara, di mana fungsi tersebut diantaranya 1. Bahasa resmi negara. 2. Alat komunikasi di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan. 3. Alat pembangun ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang keempat, ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan oleh Enoch. Macam-macam ragam bahasa. Terdapat berbagai jenis ragam bahasa, salah satunya yaitu ragam bahasa berdasarkan cara berkomunikasi, yang terbagi menjadi 2, yaitu ragam lisan dan tulisan. Ragam lisan adalah bahasa yang dihasilkan oleh alat ucap dengan fonem sebagai unsur dasar. Dalam ragam lisan, kita berurusan dengan tata bahasa, kosakata, dan lafal. Karakteristik ragam bahasa lisan yang pertama yaitu memerlukan orang kedua atau teman bicara, tergantung situasi dan kondisi, ruang dan waktu, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Berlangsung cepat, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, kesalahan dapat langsung dikoreksi, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik, wajah serta intonasi. Dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Yang kedua yaitu ragam bahasa tulis. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Dalam ragam tulis, kita berurusan dengan tata cara penulisan dan kosakata. Dengan kata lain, dalam ragam bahasa tulis, kita dituntut adanya kelengkapan unsur kata, seperti bentuk kata atau susunan kalimat, ketepatan pilihan kata, kebenaran penggunaan ejaan, dan penggunaan tanda baca. Karakteristik ragam bahasa tulis: tidak memerlukan orang kedua, bersifat objektif, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Mengemban konsep makna yang jelas, harus memperhatikan unsur gramatikal, berlangsung lambat, jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas. Kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka karena hanya bergantung dengan tanda baca. Jika dalam ragam bahasa lisan tidak terdapat ketentuan-ketentuan, maka dalam ragam bahasa tulis terdapat ketentuan-ketentuan. Adapun ketentuan-ketentuan ragam bahasa tulis, yang pertama, memakai ejaan resmi, yang kedua menghindari unsur kedaerahan, yang ketiga memakai fungsi gramatikal secara eksplisit, yang keempat memakai bentuk sintesis, yang kelima pemakaian partikel secara konsisten, dan yang keenam menghindari unsur leksikal yang terpengaruh bahasa daerah. Berdasarkan tata bahasa dan kosakata, ragam bahasa lisan dan tulisan mempunyai perbedaan. Yang pertama yaitu dalam tata bahasa. Perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan terdapat dalam contoh seperti berikut. Jika dalam ragam bahasa lisan kalimat Nia sedang baca surat kabar, maka dalam ragam bahasa tulis kalimat tersebut berubah tata bahasanya menjadi Nia sedang membaca surat kabar. Dan yang kedua yaitu dalam kosakata. Perbedaan ragam bahasa lisan dan tulisan terdapat dalam contoh berikut. Jika dalam ragam bahasa lisan kalimat Arini bilang kita harus belajar, maka dalam ragam bahasa lisan kalimat tersebut berubah tata bahasanya menjadi Arini menyatakan bahwa kita harus belajar. Yang kelima, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur oleh Arini. Ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Pertama, ragam dialek. Dialek merupakan variasi bahasa pada masyarakat yang terdapat di suatu tempat, wilayah, atau daerah tertentu. Luasnya penggunaan bahasa dapat menimbulkan perbedaan pemakaian bahasa. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh orang yang tinggal di Jakarta akan berbeda dengan bahasa Indonesia yang digunakan di Jawa Tengah,
Bali, Jayapura, dan Tapanuli. Masing-masing memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya, logat bahasa Indonesia orang Jawa Tengah tampak pada pelafalan huruf B pada posisi awal saat melafalkan nama-nama kota seperti Bogor, Bandung, Banyuwangi, dan lainnya. Logat bahasa Indonesia orang Bali tampak pada pelafalan huruf T seperti pada kata itu, kita, cantik, dan lainnya. Ciri khas yang meliputi tekanan, turun naiknya nada, dan panjang pendeknya bunyi bahasa dapat menimbulkan aksen yang berbeda. 2. Ragam terpelajar. Bahasa Indonesia yang digunakan oleh penutur yang berpendidikan dan yang tidak berpendidikan pastinya berbeda, terutama dalam pelafalan kata yang berasal dari bahasa asing, seperti kompleks, vitamin, video, film, fakultas. Akan berbeda saat penutur yang tidak berpendidikan menyebutkannya menjadi kompleks, video, vitamin, film, fakultas. Perbedaan ini terdapat pula pada bagian tata bahasa. Misalnya, membawa seharusnya membawa, nyari seharusnya mencari. Ketiga, ragam resmi. Ragam resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan perundingan. Ciri-ciri dari ragam bahasa resmi adalah menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan ejaan yang disempurnakan, dan menghindari unsur kedaerahan. Yang keempat, ragam tak resmi. Ragam tak resmi adalah bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi, misalnya dalam pergaulan dan percakapan pribadi atau obrolan secara pribadi antar personal. Ragam tak resmi merupakan kebalikan dari ragam resmi. Ragam resmi atau tak resmi ditentukan oleh tingkat keformalan bahasa yang digunakan. Semakin tinggi tingkat kebakuan bahasa, semakin resmi pula bahasa yang digunakan. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kebakuan atau keformalannya, maka kebakuannya akan lebih rendah. Contoh, bahasa yang digunakan oleh bawahan kepada atasan merupakan bahasa resmi, sedangkan bahasa yang digunakan oleh anak muda merupakan bahasa tak resmi atau bahasa santai. Terdapat pula ragam bahasa menurut daerah, pendidikan, dan sikap penutur. Ragam bahasa menurut daerah akan muncul apabila penutur dan mitra komunikasinya berasal dari sari suku atau etnik yang sama. Pilihan ragam bahasa bisa berganti apabila pelakunya multietnik atau suasananya berubah, misalnya dari yang tidak resmi menjadi resmi. Yang keenam, bahasa Indonesia yang baik dan benar oleh Syifa. Bahasa yang baik dan benar, meskipun sudah sering didengar, ternyata belum semua orang memahami makna istilah baik dan benar dalam berbahasa. Tidak semua bahasa baik itu benar atau sebaliknya. Bahasa yang baik adalah bahasa yang sesuai dengan situasi, sebagai alat komunikasi kepada lawan bicara.
Ada 5 ragam bicara yang dapat digunakan sesuai situasi sebagai berikut. 1. Ragam baku digunakan pada situasi hikmat. 2. Ragam resmi digunakan dalam situasi resmi. 3. Ragam konsultatif atau usaha. Ragam yang digunakan dalam pembicaraan yang terpusat pada transaksi atau pertukaran informasi. 4. Ragam santai digunakan dalam suasana tidak santai. 5. Ragam akrab digunakan antara orang yang memiliki hubungan yang sangat akrab. Bahasa yang baik dan benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik kaidah untuk bahasa baku tulis maupun baku lisan. Dan acara yang ketiga yaitu kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dan saran oleh Desta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Hikmah Ramdhani. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan tentang kesimpulan dari bahasa yang ada di Indonesia. Kesimpulannya adalah bahasa Indonesia mengajarkan masyarakat Indonesia untuk menggunakan bahasa yang baik dan benar, baik itu secara lisan maupun tulisan. Dan dalam bahasa Indonesia juga harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Secara garis besar, penggunaan bahasa Indonesia itu terbagi menjadi beberapa macam. Ada berdasarkan komunikasi mencakup lisan, ada ragam tulisan. Dalam komunikasi digunakan dalam kelompok atau individu dengan individu lain. Untuk dalam komunikasi kita bisa bersatunya antara bangsa dengan bangsa secara lisan atau berkomunikasi. Jadi gunaannya adalah berbicara bahasa Indonesia itu untuk mempersatukan bangsa Indonesia ini, dan tidak lupa untuk tidak terpengaruhi oleh bahasa-bahasa asing atau dari luar negeri. Jadi saran saya adalah sebagai penduduk Indonesia harus menggunakan ragam bahasa itu yang baik dan benar, karena keberadaan ragam bahasa Indonesia tidak hilang menjadi ciri khas keberadaan bangsa Indonesia. Ya. Jadi meskipun munculnya bahasa asing yang bisa menghancurkan keberagaman bahasa Indonesia, kita dapat menangkis atau menahan masuknya bahasa asing tersebut karena kita mencintai bahasa yang ada di Indonesia. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir yaitu penutup. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan kesalahannya. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.